Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang perkembangan teknologi informasi. Selanjutnya, kelompok kami terdiri atas Jihan Kamila Salar, Lintang Fatima Zahra, dan Puspa Widya Lestari. Yang akan kami bahas antara lain perkembangan teknologi informasi, perkembangan teknologi komputer, komponen sistem teknologi informasi, aplikasi sistem teknologi informasi, dan peran teknologi informasi. Selanjutnya, yang akan kami bahas pertama ada perkembangan teknologi informasi. Pada era yang pertama itu ada era komputerisasi. Pada era manajemen, perubahan ini yang lebih ditekankan adalah sistem informasi, di mana komputer dan teknologi informasi merupakan komponen dari sistem tersebut. Selanjutnya era sistem informasi. Pada periode ini dimulai sekitar tahun 1960-an ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan seperti IBM ke dunia industri. Yang selanjutnya ada era teknologi informasi. Di awal tahun 1970-an, teknologi PC atau personal komputer mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Yang terakhir ada era globalisasi informasi. Era ini terjadi di pertengahan tahun 1980-an, perkembangan di bidang teknologi informasi. Pada era komputerisasi, periode ini dimulai sekitar tahun 1960-an ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan seperti IBM ke dunia industri. Pemakaian komputer di masa ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, karena terbukti untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu mempergunakan komputer jauh lebih efisien. Keperluan organisasi yang paling banyak menyita waktu komputer pada saat itu adalah untuk administrasi back office, terutama yang berhubungan dengan akuntansi atau keuangan. Selanjutnya era teknologi informasi. Di awal tahun 1970-an, teknologi PC atau personal komputer mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Kegunaan komputer ini di perusahaan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi, namun lebih jauh untuk mendukung terjadinya proses kerja yang lebih efektif. Di era kedua ini, setiap individu di organisasi dapat memanfaatkan kecanggihan komputer seperti untuk mengolah database spreadsheet maupun data processing and user computing. Pada era inilah komputer memasuki babak barunya, yaitu sebagai suatu fasilitas yang dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan, terutama yang bergerak di bidang pelayanan atau jasa. Di tahun 1980-an, salah satu teori yang paling banyak dipelajari dan diterapkan adalah mengenai manajemen perubahan atau change management. Selanjutnya era sistem informasi. Pada era manajemen, perubahan inilah yang lebih ditekankan yaitu sistem informasinya, di mana komputer dan teknologi informasi merupakan komponen dari sistem tersebut. Ditekankan oleh beberapa ahli manajemen bahwa perusahaan yang menguasai informasilah yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang lingkungan makro atau regulate free market. Selanjutnya era globalisasi informasi. Era terakhir ini ke dalam sejarah evolusi teknologi informasi. Pertengahan pada tahun 1980-an, perkembangan di bidang teknologi informasi. Pada praktisi teknologi informasi yang dahulu bekerja sama dalam penelitian untuk memperkenalkan internet ke dunia industri, secara jujur mengakui bahwa mereka tidak pernah menduga perkembangan internet akan menjadi seperti ini. Transaksi-transaksi perdagangan dapat dengan mudah dilakukan di cyberspace melalui electronic transaction dengan menggunakan electronic money. Selanjutnya ada perkembangan teknologi komputer. Alat hitung sebelum komputer yang pertama itu ada abacus. Merupakan alat hitung pertama kali yang berfungsi untuk membantu daya ingat ketika melakukan perhitungan. Abacus digunakan pertama kali pada tahun 300 sebelum Masehi di Babilonia dan berkembang di Cina sampai sekarang. Selanjutnya ada mesin analog Wilhelm Sieghart, diciptakan oleh ilmuwan Jerman Wilhelm Sieghart pada tahun 1623.
Mesin itu menggunakan 11 roda bergerigi lengkap dengan 6 roda bergerigi tidak lengkap. Mesin ini dapat menambah, mengurangi, dan dengan bantuan tabel logaritma dapat mengalihkan dan pembagian. Selanjutnya akan disampaikan oleh Jihan. Ya, baik. Untuk algoritma hitung sebelum komputer yang selanjutnya, itu ada mesin penjumlah atau Blaise Pascal, diciptakan oleh Blaise Pascal pada tahun 1642. Kemudian mesin ini dapat menambah dan mengurangi, serta otomatis membawa dan meminjam angka dari kolom ke kolom. Mesin ini disempurnakan lagi oleh Gottfried Leibniz, matematikawan Jerman. Kemudian mesin ini ditambah gerigi khusus untuk dapat melakukan perkalian. Yang selanjutnya ada mesin tenun buatan Jacquard, diciptakan oleh Joseph Mary Jacquard pada abad ke-19, menggunakan kartu berlubang-lubang untuk membuat pola pada tenun. Kemudian alat tenun ini masih digunakan pada masa sekarang, terutama pada pembuatan kain untuk mebel. Yang selanjutnya ada difference engine Carlos Babbage, diciptakan oleh Carlos Babbage yang dirancang pada awal 1820-an. Alat ini dirancang untuk melakukan semua operasi aritmetika secara efisien. Yang selanjutnya ada Hollerith Desk. Alat ini diciptakan oleh Herman Hollerith. Alat ini penggabungan alat tenun Jacquard dan punch card. Tabulator Hollerith digunakan untuk sensus AS tahun 1890. Kemudian yang selanjutnya ada komputer elektromekanik pertama, di mana ini diciptakan oleh Howard Aiken pada tahun 1944 dengan nama Mark I. Dalam mesinnya menggunakan tabung vakum dan transistor untuk memanipulasi angka-angka biner. Cara kerja komputernya yaitu komputernya harus membaca program instruksi dari punch card yang disimpan jauh dari komputer. Lalu pembahasan yang selanjutnya ada komponen sistem teknologi informasi. Komponen teknologi informasi menurut Azhar Susanto tahun 2014 menyatakan bahwa komponen dari teknologi informasi ini terdiri dari hardware atau perangkat keras, kemudian software atau perangkat lunak, dan brainware atau manusia. Lalu di sini akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai hardware atau perangkat keras yang merupakan perangkat fisik yang membangun sebuah teknologi informasi. Contohnya di sini ada monitor, keyboard, mouse, printer, hard disk, memori, mikroprosesor, CD-ROM, kabel jaringan, antena telekomunikasi, CPU, peralatan I/O. Kemudian komponen teknologi informasi yang selanjutnya ada software atau perangkat lunak, di mana software ini merupakan program yang dibuat untuk keperluan khusus yang tersusun atas program yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh komputer. Perangkat lunak dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada perangkat lunak sistem, merupakan perangkat lunak yang dibuat khusus untuk dapat mengontrol semua perangkat keras, sehingga semua perangkat keras teknologi informasi dapat bekerja dengan kompak sebagai sebuah sistem yang utuh. Misalnya ada sistem operasi Windows, Linux, Unix, OS2, dan FreeBSD. Untuk yang kedua, ini ada perangkat lunak bahasa pemrograman yang merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat program aplikasi maupun perangkat lunak sistem. Misalnya ada Visual Basic, Delphi, Turbo C, Fortran, COBOL, Turbo Assembler, dan Java. Kemudian yang ketiga ada perangkat lunak aplikasi. Merupakan program jadi siap pakai yang ada perangkat lunak Jet Audio, Windows Media Player, Winamp, Real Player untuk keperluan aplikasi perkantoran, ada Microsoft Office dan Open Office yang terdiri atas beberapa program untuk berbagai keperluan seperti pengolahan kata, angka, data, dan presentasi. Untuk komponen teknologi informasi yang selanjutnya ada brainware atau manusia. Ini merupakan personel-personel yang terlibat langsung dalam pemakaian komputer, seperti sistem analis, webmaster, web designer, animator, programmer, operator, user, dan lain-lainnya. Kemudian terdapat juga berbagai peran yang dapat dilakukan manusia dalam bagian sistem komputer. Yang pertama ini analis sistem, berperan melakukan analisis terhadap masalah yang dihadapi, serta merancang solusi pemecahannya dalam bentuk program komputer. Kemudian yang kedua ada programmer, berperan menerjemahkan yang dibuat analis ke dalam bahasa pemrograman sehingga solusi dapat dijalankan oleh komputer.
komputer. Lalu yang ketiga ada operator, berfungsi menjalankan komputer berdasarkan instruksi yang diberikan. Teknisi bertugas merakit atau memelihara perangkat keras komputer dan lain-lainnya. Jadi berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa komponen teknologi informasi terdiri dari satu kesatuan yang saling bergantungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Untuk pembahasan selanjutnya ada aplikasi sistem teknologi informasi yang akan dijelaskan oleh Lintang. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, aplikasi sistem teknologi informasi. Menurut fungsi sistem, berdasarkan fungsi yang digunakan sistem dibedakan menjadi satu, sistem teknologi yang melekat atau embedded IT system, yaitu sistem teknologi informasi yang melekat pada produk lain. Lalu yang kedua ada sistem teknologi yang khusus atau dedicated IT system, yaitu sistem teknologi informasi yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas khusus. Lalu yang ketiga ada sistem teknologi informasi serbaguna atau general purpose IT system, yaitu sistem teknologi informasi yang serbaguna. Lalu ada aplikasi sistem teknologi informasi menurut ukuran. Nah, dalam hal ini cenderung lebih kepada ukuran informasi yang dapat ditampung, kemampuan sistem yang ditawarkan, kecepatan pemrosesan, dan berdasarkan jumlah orang yang menggunakan sistem secara bersamaan. Pengklasifikasian menurut ukuran ini terbagi menjadi superkomputer, mikrokomputer, mainframe, minikomputer, dan workstation. Untuk menurut ukuran yang pertama ini, yaitu superkomputer. Superkomputer ini merupakan sebuah komputer terdepan dalam kapasitas pengolahan saat ini, khususnya dalam kecepatan perhitungan. Nah, biasanya banyak digunakan sebagai database atau pusat data yang sangat besar dan hanya dimiliki oleh negara. Lalu disertai dengan kapasitas yang mencapai lebih dari 10 terabyte dengan banyak prosesor untuk mendukung kecepatannya. Lalu juga banyak digunakan untuk kepentingan pusat data perpustakaan besar, dan juga komputer pemerintahan serta militer. Lalu selanjutnya ada komputer mainframe. Nah, komputer ini mempunyai spesifikasi tinggi untuk mengolah data. Lalu biasanya digunakan oleh perusahaan atau organisasi yang menangani data seperti sensus, riset penelitian, keperluan militer, atau transaksi finansial. Komputer ini juga dapat bekerja dalam waktu lama tanpa interupsi sama sekali dan menjadi alasan bagi perusahaan untuk menggunakan mainframe. Komputer ini juga sangat mahal dan menghabiskan daya listrik dalam jumlah besar sehingga hanya perusahaan besar yang mampu menggunakannya. Lalu selanjutnya ada komputer workstation. Komputer ini merupakan komputer yang memiliki spesifikasi khusus yang ditujukan untuk membantu usernya dalam mencari dan mengolah data yang ada. Lalu menjadi salah satu perangkat keras komputer pada jaringan yang berguna untuk terminal pada komputer lainnya untuk transmisi data. Lalu selanjutnya ada mikrokomputer. Mikrokomputer ini adalah komputer kecil yang biasa kita gunakan, baik dalam bentuk desktop, PC, ataupun laptop. Mikrokomputer ini memiliki spesifikasi rendah hingga sedang dan banyak digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti word processor, gaming, dan desain grafis sederhana. Lalu selanjutnya ada minikomputer. Nah, minikomputer ini merupakan kelas komputer multi-user yang dalam spektrum komputasinya berada di posisi menengah ke bawah kelas komputer mainframe dan sistem komputer single user seperti komputer pribadi. Minikomputer ini seperti PDP-8 atau Programmable Data Processor 8 dari Digital Equipment Corporation. Lalu selanjutnya ada pembahasan yang kelima, ada peran teknologi dan informasi. Peran teknologi informasi yang pertama yaitu menggantikan manusia. Dalam hal ini melakukan otomatisasi terhadap suatu tugas atau proses. Lalu yang kedua,
memperkuat manusia. Dengan ini menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. Lalu yang ketiga, restrukturisasi peran manusia. Dalam hal ini melakukan banyak perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Sekian dari presentasi kelompok kami. Sekian presentasi kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.